Bab 278. Dari pukul 7 pagi hingga pukul 9, selama 2 jam penuh aku terus berjaga di depan pintu perusahaan ini. Selama dia datang ke perusahaan ini, aku bisa mengenalinya. Namun jelas dia tidak datang atau mungkin itu bukan dia. Setengah jam sudah kembali berlalu lagi, tetapi aku masih menunggunya. Saat ini sudah waktunya untuk bekerja. Aku tidak berencana menunggu lagi, bersiap untuk langsung masuk dan bertanya. Setelah sedikit menata mental, aku kemudian memasuki perusahaan internet selebriti Happy News itu. Resepsionis yang melihatku segera bertanya kepadaku, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Dengan senyuman di wajahku, aku berjalan dengan tenang dan bertanya, "Halo, boleh saya tahu apakah bos Anda ada di sini?" "Maaf, Anda siapa ya?" "Saya memiliki bisnis yang ingin saya diskusikan dengan bos Anda. Saya ingin bertanya apakah bos Anda bernama Laura?" Resepsionis mengangguk, lalu bertanya, apakah aku sudah memiliki janji. Aku tidak menjawabnya dan melanjutkan bertanya, apakah dia sekarang di perusahaan? Resepsionis menggeleng. Tidak, bos, biasanya tidak datang ke perusahaan. Oh, bolehkah saya bertanya berapa umurnya? Apakah dia cantik? Aku bertanya seperti ini sepenuhnya, karena ingin tahu apakah ini benar-benar Laura yang aku kenal. Tentu saja resepsionis juga sangat bingung dengan pertanyaanku. Dia menatapku dengan wajah penuh keheranan, lalu aku tersenyum lagi dan berkata, "Jangan salah paham, saya hanya mendengar bahwa bos Anda sangat muda dan dia seorang wanita cantik. Apakah itu benar?" "Maaf, Pak, saya tidak terlalu mengetahui hal itu. Bos jarang sekali datang ke perusahaan. Saya juga orang baru yang bahkan belum pernah bertemu dengan bos." Aku langsung merasa sedikit kecewa, tetapi kemudian bertanya lagi, "Apa Anda tidak pernah mendengarnya dari rekan kerja Anda?" Resepsionis semakin bingung melihatku. Aku tersenyum mau malu. "Kalau begitu, saya akan datang lagi lain waktu." Resepsionis sangat sopan tersenyum kepadaku, dan aku hanya bisa pergi dengan kecewa. Puncak jam sibuk sudah lewat, lift sudah tidak penuh lagi. Aku menaiki lift untuk keluar dari tempat ini dengan pikiran melayang-layang. Namun, tepat saat lift turun ke lantai 1 dan pintu lift terbuka, aku langsung membeku di tempat. Karena pada saat pintu lift terbuka, wajah yang sangat akrab muncul di depanku. Benar, dia adalah Laura yang aku kenal. Dia juga melihatku dan kami sempat melakukan kontak mata. Tidak seperti biasanya, dia sekarang memakai mantel pulih dan mengikat rambutnya ke belakang. Penampilan ini membuatnya tampak seperti wanita kuat di dunia bisnis. Aku bahkan tidak berani mempercayai mataku sendiri. Aku sempat berpikir bahwa itu hanya ilusi karena terlalu ingin bertemu dengannya. Aku menggosok mataku dengan kuat, lalu memandanginya lagi. Namun ternyata ini bukan halusinasi. Orang di hadapanku adalah sosok Laura yang aku rindukan. Aku sangat ingin berlari ke arahnya dan memeluknya erat, tetapi langkah kakiku tidak bisa bergerak lagi. Pandangannya kepadaku sangat dingin, seperti seorang asing. Aku bahkan tidak berani percaya bahwa di antara kami benar-benar ada masa lalu yang mengejutkan dan terpahat dalam hati. Sebelum kami bertemu, aku sudah berkali-kali membayangkan bahwa ketika kami bertemu, aku akan memeluknya dan mengucapkan kata-kata lembut. Namun, tidak ada. Kami berdua di dalam satu lift dan tidak ada yang berbicara. Akhirnya, dia berjalan menuju lift. Namun, tepat pada saat dia masuk lift, ponselku berdering. Sebenarnya, aku tidak berniat untuk peduli, tetapi di alam bawah sadarku seolah memberitahuku bahwa telepon ini penting. Jadi, aku pun meraih ponselku dari sakuku. Ini adalah panggilan dari Ferry. Aku tahu apa yang sekiranya dia inginkan. Namun, ada hal-hal yang lebih mendesak daripada hal ini. Aku merasa yang paling penting saat ini adalah ketenangan. Jadi, aku lebih dulu mematikan telepon, lalu mendongak untuk melihat Laura. Hasilnya, dia malah menghilang. Tepat ketika aku sedang menunduk melihat ponsel selama beberapa detik, dia langsung hilang. Aku langsung lari keluar dari lift dan melihat ke kiri dan kanan. Aku baru sadar bahwa pintu lift di sebelah kiri baru saja menutup dan dia berada di dalamnya. Dengan tergesa-gesa, aku berlari dan menekan tombol naik lift, berharap lift itu akan berhenti. Tetapi lift itu sudah mulai naik. Tidak masalah, karena aku tahu dia berada di sini. Itu cukup membuktikan bahwa dia memang bos perusahaan ini. Namun, hal ini membuatku merasa sangat tidak nyaman.
karena besar kemungkinan dia adalah orang yang mengincar Lily dari belakang. Dia sekarang sedang membalas dendam kepada Lily. Aku benar-benar mengenal metodenya. Belum lagi tentang Lily, tidak ada orang di sekelilingku yang bisa menjadi lawannya, termasuk aku sendiri. Aku harus pergi mencarinya dan berbicara dengannya secara baik-baik. Akhirnya aku pun mengangkat telepon dari Ferry. Setelah terhubung, aku dengan penyesalan berkata kepadanya, "Ferry, apa kamu sudah membuat janji temu dengan kurir itu?" "Iya, dia sepakat untuk makan siang bersama, tetapi harus setelah jam 2. Kamu tahu, kami sibuk di tengah hari." "Baik, nanti aku akan mengirimkan lokasi kepadamu. Kamu cukup membawanya ke sana." "Oke, Dam, makasih, ya." "Nggak masalah." Setelah selesai berbicara dengan Ferry, aku menekan tombol lift dan kembali naik ke lantai 17, tempat aku turun sebelumnya. Kali ini aku tidak ragu-ragu lagi, langsung masuk ke dalam perusahaan. Resepsionis melihatku dan terkejut, berkata, "Kenapa Anda ke sini lagi? Apakah bos kalian sudah datang?" "Ya, baru saja datang. Bagaimana Anda tahu?" "Saya melihatnya. Saya akan mencarinya." Aku berjalan melangkah masuk ke dalam, tapi resepsionis itu menghalangiku. "Pak, Anda tidak bisa masuk. Bos baru saja mengatakan dia tidak ingin bertemu siapapun." Sepertinya Laura sudah menebak bahwa aku akan datang mencarinya, tetapi hari ini aku harus bertemu dengannya, tidak peduli apa yang terjadi. Dengan sangat sopan, aku berkata kepada resepsionis, "Ini adalah urusan antara saya dan dia. Saya tahu dia sudah bilang kepada Anda untuk tidak menjumpai siapapun, tetapi jika Anda membiarkan saya masuk, dia tidak akan marah kepada Anda." "Pak, tolong jangan menyulitkan saya. Saya baru saja bergabung dengan perusahaan ini. Jangan biarkan saya kehilangan pekerjaan saya. Saya sangat mengenal bos Anda. Dia tidak akan memecat Anda. Biarkan saya masuk." Aku terus bersikeras. "Pak, ini benar-benar tidak bisa." Gadis itu langsung berlari keluar dari meja depan dan menahanku. Aku terus berjalan ke dalam. Resepsionis panik dan terpaksa berteriak ke petugas keamanan. Kemudian 2 orang satpam datang. Dengan wajah dingin berkata kepadaku, "Bos, tidak menerima siapapun. Tolong Anda segera pergi." Saya merasa tidak bisa melanjutkan pembicaraan ini dengan kalian. Saya harus bertemu dengannya hari ini. Aku terus berjalan maju ke dalam. Petugas keamanan langsung mendekat dan menahanku, lalu mengancamku, "Jika Anda tidak pergi, kami akan melaporkan ke polisi." "Laporkan saja. Kalau mereka datang pun, aku tetap ingin bertemu dengannya." Salah satu satpam benar-benar mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi, sementara satpam yang lain menahanku dan tidak membiarkanku masuk. Aku tidak peduli lagi. Hari ini meski harus mati pun, aku harus bertemu dengan Laura. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara merdu terdengar dari dalam, "Biarkan dia masuk." Ini adalah suara Laura. Aku sangat mengenalinya. Setelah mendengar, petugas keamanan akhirnya melepaskanku, tetapi mereka menatapku tajam. Aku melepaskan tangan dan langsung berlari menuju kantor Laura. Komentar bab 1, geser untuk lanjut baca.